Ini adalah lanjutan video sebelumnya. Uraian di video sebelumnya telah membahas Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, Revolusi Industri, Revolusi Rusia, dan Revolusi Tiongkok. Sekarang kita akan lanjut ke beberapa revolusi lain yang sama penting dan berpengaruh dalam sejarah dan peradaban manusia. Revolusi Meksiko. Revolusi Meksiko berlangsung selama 1 dekade, dari 1910 sampai 1920. Selama 10 tahun, Revolusi Meksiko berisi pergolakan senjata yang dimulai dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Francisco Madero melawan kediktatoran Porfirio Diaz. Revolusi ini melibatkan berbagai faksi dengan berbagai ideologi, termasuk sosialis, liberal, anarkis, populis, dan agraria, dan berubah menjadi perang saudara yang kompleks. Pada masa itu, Porfirio Diaz telah memerintah Meksiko selama lebih dari 30 tahun, dengan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang kaya dan mengabaikan kebutuhan mayoritas penduduk. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang parah, termasuk kepemilikan tanah yang tidak merata dan kemiskinan yang meluas, memicu api revolusi. Francisco Madero, seorang politisi Meksiko yang menentang Porfirio Diaz, menyerukan pemilu yang bebas dan adil serta mengkampanyekan pemerintahan yang lebih demokratis. Revolusi itu kemudian semakin kuat setelah tokoh-tokoh terkenal Meksiko ikut bergabung, seperti Emiliano Zapata, Pancho Villa, sampai Venustiano Carranza. Emiliano Zapata adalah tokoh revolusioner sosial yang memperjuangkan reformasi agraria dan hak-hak petani. Pancho Villa adalah pemimpin yang populer di kalangan petani dan kelas pekerja, juga memperjuangkan reformasi tanah. Sementara Venustiano Carranza adalah pemimpin revolusioner yang kemudian jadi presiden dan memainkan peran penting dalam penyusunan konstitusi Meksiko 1917. Revolusi itu lalu berhasil menggulingkan kediktatoran Porfirio Diaz pada 1911, tetapi konflik terus berlanjut di antara berbagai faksi. Konstitusi baru lalu disusun untuk menjamin hak-hak pekerja, reformasi agraria, dan pemisahan gereja dan negara. Revolusi itu membawa perubahan signifikan dalam kebijakan sosial, pendidikan, dan ekonomi Meksiko, tapi juga mengakibatkan perang saudara yang panjang dan berdarah, dengan banyak korban jiwa dan kerusakan. Di atas semua itu, Revolusi Meksiko adalah peristiwa penting yang tidak hanya mengubah lanskap politik dan sosial Meksiko, tetapi juga mempengaruhi gerakan-gerakan revolusioner di seluruh dunia. Revolusi Iran. Revolusi Iran yang meletus pada 1979 adalah peristiwa penting yang mengubah Iran dari monarki menjadi republik Islam. Revolusi ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi yang dianggap korup dan pro-barat, serta didorong oleh semangat Islamisme yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Pada masa itu, Shah Reza Pahlavi memimpin Iran dengan dukungan Amerika Serikat. Ia menjalankan pemerintahan otoriter yang dianggap korup, boros, dan tidak peka terhadap nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Iran. Shah Reza Pahlavi justru mengedepankan kebijakan westernisasi karena kedekatannya dengan Barat, dan hal itu dianggap ancaman terhadap identitas dan budaya Iran, terutama nilai-nilai Islam Syiah. Ulama Syiah, yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, menjadi kekuatan oposisi yang kuat terhadap rezim Shah Reza Pahlavi, terutama setelah kebijakan pemerintah yang dianggap menyerang hak-hak mereka. Revolusi pun dimulai dengan demonstrasi massal yang dipimpin oleh ulama dan oposisi lain yang menuntut perubahan politik dan sosial. Revolusi itu mencapai puncaknya ketika Ayatullah Khomeini, yang sebelumnya diasingkan oleh Shah, kembali ke Iran pada 1979 dan menjadi tokoh sentral dalam revolusi. Akhirnya, pada 11 Februari 1979, setelah serangkaian protes dan bentrokan, Shah Reza Pahlavi meninggalkan Iran, membuka jalan bagi berdirinya Republik Islam. Pada Maret 1979, referendum menghasilkan mayoritas suara untuk pembentukan Republik Islam, dan pada Desember 1979 konstitusi baru yang berlandaskan ajaran Islam disahkan. Iran pun berubah dari monarki menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi atau wali faqih dan seorang presiden. Revolusi Iran memberi pengaruh besar pada penyebaran gerakan Islamis di seluruh dunia dan memperkuat peran agama dalam politik dan kehidupan sosial di Iran. Iran lalu memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, serta memperkuat hubungannya dengan negara-negara yang dianggap anti-Barat. Belakangan, revolusi ini tidak hanya mengubah sistem politik Iran, tetapi juga memicu perubahan sosial, budaya, dan geopolitik yang masih terasa hingga saat ini. Kuba. Revolusi Kuba berlangsung dari 1953 sampai 1959 dan merupakan pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Fidel Castro untuk menggulingkan pemerintahan diktator Fulgencio Batista.
Revolusi ini dimulai dengan serangan terhadap Barak Moncada pada 26 Juli 1953, dan puncaknya adalah jatuhnya pemerintahan Batista pada 1 Januari 1959 ketika ia melarikan diri dari Kuba. Setelah revolusi, Kuba berubah menjadi negara komunis di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Revolusi itu berawal dari ketidakpuasan rakyat Kuba pada pemerintahan Batista. Sebelumnya, Batista mendapat kekuasaan melalui kudeta dan menjalankan pemerintahan otoriter, menindas oposisi serta membatasi kebebasan. Hal itu, ditambah ketidaksetaraan sosial dan rasial, korupsi, dan kurangnya keadilan, menjadikan rakyat Kuba tergerak melakukan revolusi. Fidel Castro menjadi pemimpin gerakan revolusi itu, dan ia mengorganisir perlawanan bersenjata serta menarik dukungan rakyat. Pada 26 Juli 1953, mereka memulai serangan, yang diikuti dengan gerilya di pegunungan Sierra Maestra. Revolusi terus mendapat tambahan pendukung, dan pertempuran demi pertempuran terjadi. Pertempuran di Santa Clara dan Santiago de Cuba menjadi penentu kemenangan revolusioner. Pada 1 Januari 1959, Fulgencio Batista melarikan diri, dan kaum revolusioner memasuki Havana. Fidel Castro segera mengambil alih kepemimpinan, dan Kuba berubah menjadi negara komunis. Pemerintahan Castro melakukan nasionalisasi perusahaan swasta dan menerapkan kebijakan ekonomi sosialis. Mereka juga melakukan program pemberantasan buta huruf, perbaikan layanan kesehatan, dan reforma agraria. Revolusi Kuba menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan revolusioner di Amerika Latin dan negara-negara lain, sekaligus menjadi simbol perjuangan melawan imperialisme di Amerika Latin. Revolusi digital. Revolusi digital, yang juga dikenal sebagai revolusi industri ketiga, adalah periode transformasi teknologi yang dimulai pada pertengahan abad ke-20, dengan peralihan dari teknologi analog dan mekanik ke teknologi digital. Puncaknya terjadi pada akhir abad ke-20, ditandai dengan munculnya komputer pribadi, internet, dan teknologi seluler. Revolusi digital dimulai pada paruh kedua abad ke-20, ditandai dengan penggunaan komputer digital dan penyimpanan informasi digital. Revolusi ini terus berlanjut dengan munculnya internet, perangkat seluler, media sosial, data besar, dan komputasi awan. Revolusi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, berbisnis, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dampaknya mencakup perubahan dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan hiburan. Meski begitu, revolusi digital juga menghadirkan tantangan, seperti masalah privasi, perundungan siber, dan potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam revolusi ini adalah Steve Jobs, Bill Gates, dan Tim Berners-Lee, yang turut memimpin revolusi dengan inovasi mereka di bidang komputer dan internet. Revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Dan itu mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan modern. Fals Arab. Revolusi Arab, juga dikenal sebagai musim semi Arab, adalah serangkaian gerakan protes, pemberontakan, dan perang saudara yang terjadi di dunia Arab pada awal tahun 2010-an. Gelombang protes ini dimulai di Tunisia pada Desember 2010 dan dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Meskipun hasilnya bervariasi, revolusi ini menunjukkan kekuatan gerakan rakyat dalam menghadapi otoritarianisme. Revolusi Arab dipicu oleh ketidakpuasan terhadap rezim otoriter, korupsi yang meluas, dan kurangnya keadilan sosial. Tingginya pengangguran, inflasi, dan kesenjangan ekonomi juga menjadi faktor pendorong. Masyarakat menuntut kebebasan berpendapat, partisipasi politik yang lebih besar, dan hak asasi manusia. Menanggapi semua tuntutan protes, pemerintah seringkali menggunakan kekerasan yang semakin memicu kemarahan masyarakat. Revolusi dimulai di Tunisia dengan aksi bakar diri Mohamed Bouazizi, seorang penjual buah yang frustrasi dengan perlakuan pemerintah. Protes lalu meluas dan memaksa Presiden Zine El Abidine Ben Ali untuk mundur dan melarikan diri. Dari Tunisia, revolusi menjalar ke Mesir. Protes di lapangan Tahrir Kairo berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak setelah berkuasa selama 30 tahun. Lalu revolusi merayap ke Libya, Suriah, Yaman. Protes berkembang menjadi perang saudara yang berkepanjangan dengan intervensi asing yang memperburuk konflik. Protes juga terjadi di Bahrain, Yaman, Suriah, dan negara-negara lain, meskipun dampaknya bervariasi. Ada beberapa dampak dari semua protes yang mengkristal menjadi revolusi itu. Pertama adalah perubahan rezim.
Beberapa negara berhasil menggulingkan penguasa otoriter mereka. Yang kedua adalah perang saudara. Beberapa negara mengalami konflik berkepanjangan dan kekerasan sektarian. Sementara yang ketiga adalah ketidakstabilan politik. Meskipun beberapa negara mengalami transisi menuju demokrasi, ada juga yang terjebak dalam konflik dan krisis yang berkelanjutan. Revolusi Arab adalah peristiwa kompleks dengan berbagai faktor penyebab dan dampak yang beragam di berbagai negara. Revolusi Arab telah meninggalkan warisan signifikan pada lanskap politik dan sosial di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.